Pertemuan mereka yang tidak sengaja membuat cinta satu malam di antara mereka berlanjut hingga keduanya galau memutuskan tetap bersama pasangan mereka atau melanjutkan hubungan mereka yang jelas akan menyakitkan banyak pihak, terutama anak-anak mereka. Awalnya mereka hanyut dengan keputusan yang egois tanpa memikirkan rumah tangga masing-masing yang sudah lama terjalin sebelumnya. Pada akhirnya entah apa yang membuat mereka memutuskan untuk menyakiti hati masing-masing dan memilih kembali ke kehidupan mereka sebelum bertemu. Terlalu menyakitkan, namun ini yang terbaik. Selamat nonton film. Inilah A Man and a Woman. Putranya untuk mengikuti camping di sekolahnya yang berada di negara Islandia, jauh dari negara asal mereka, Korea. Begitu juga dengan Jimin, dia juga mengantar putrinya untuk ikut camping di sekolahnya itu. Lily meminta pada guru pendamping anaknya agar dia diizinkan untuk ikut camping agar dia bisa mendampingi putranya yang disabilitas. Namun pendamping berkata, percayakan pada pihak mereka karena memang sekolah itu dibuat untuk menangani anak-anak penyandang disabilitas. Lily pun harus rela hati melepas putranya selama 2 malam tanpa dirinya. Lily yang galau melihat Jimin. Dia lalu meminta korek pada pria itu. Setelahnya Lily berlalu tanpa berterima kasih. Jimin yang sedari tadi melihat Lily galau karena jauh dari putranya menawarkan akan mengantar wanita itu ke camp anak mereka. Lily dan Jimin pun pergi menyusuri salju menuju tempat anak-anak mereka. Namun karena badai salju, mobil Jimin diberhentikan oleh polisi dan diminta sementara untuk tidak melanjutkan perjalanan. Jimin mengusulkan untuk istirahat sejenak di kafe lalu jalan kembali setelah badai reda. Namun hingga malam badai tak kunjung berhenti, membuat mereka terpaksa menginap di penginapan terdekat. Saat pagi hari, badai salju masih saja terjadi. Jimin dan Lily memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar penginapan menyusuri hutan yang dipenuhi salju. Namun saat di tengah perjalanan, mereka melihat tempat sauna di tengah hutan. Mereka memutuskan masuk di sana untuk menghangatkan tubuh. Namun di sana mereka tidak menemukan pelayan tempat itu. Jimin lalu membakar batu agar ruangan itu hangat. Lily terlihat tidur karena kelelahan. Jimin yang melihatnya lalu menyelimuti wanita itu. Di sana dia terbawa suasana dan membelai rambut wanita itu. Lily terbangun dan merespon sentuhan lembut Jimin. Mereka berdua hanyut dalam nuansa romantis dan memutuskan untuk enak-enak di tempat asing itu. Badai sudah berlalu. Mereka tidak jadi menyusul ke camp dan kembali ke sekolah anak-anak mereka karena malam itu anak-anak sudah akan pulang dari camping. Lily hendak turun dari mobil Jimin, namun Jimin menahannya sembari bertanya, siapa nama perempuan yang tadi enak-enak dengannya? Namun Lily tidak menjawab dan segera pergi menemui anaknya yang sudah tiba. Lily memeluk putranya karena sudah berpisah semalaman, lalu mereka hendak pulang ke Korea. Saat sudah di rumah, Lily dan suaminya sempat berdebat dan memutuskan untuk berpisah karena mereka berdua berbeda cara dalam penyembuhan putra mereka. Saat sedang bekerja, Lily melihat Jimin ada di depan butiknya. Dia lalu bertanya sedang apa pria itu di sana. Jimin berkata dia punya bisnis di daerah itu dan dia juga memutuskan kembali ke Korea untuk melanjutkan bisnisnya itu. Lily lalu mengajak Jimin masuk ke butiknya. Saat sedang ngobrol, Jimin melihat kartu nama Lily lalu men-save nomor telepon Lily. Di sana Jimin otomatis sudah tahu nama Lily. Setelah itu, dia pamit pulang karena Lily akan melanjutkan pekerjaannya. Saat tengah bekerja, Lily mendapat pesan dari Jimin yang berisi nama Jimin. Di rumahnya, istri Jimin memeluk suaminya karena mungkin dia merasa ada jarak dengan suaminya dan mencoba mendekatkan diri. Pagi hari, Jimin kembali menemui Lily. Di sana giliran Jimin yang membawa Lily untuk ke kantornya dan di sana mereka sempat makan siang berdua. Setelah itu, Jimin mengajak Lily berkeliling kantornya. Di sana Lily yang sudah punya perasaan pada Jimin lalu memegang tangan Jimin. Jimin nampak menyambut sentuhan itu. Malam hari, Jimin ke butik Lily yang sedang lembur. Di sana Lily mempersilahkan Jimin masuk. Dari belakang Jimin lalu memeluk Lily dengan penuh gairah.
Mereka memutuskan untuk enak-enak, namun tidak jadi karena putra Lily rupanya berada di ruangan itu juga. Melihat Lily tengah sibuk dengan anaknya, Jimin memutuskan untuk pulang. Jimin dan istrinya makan malam dengan karyawan mereka. Di sana istri Jimin yang mulai merasa suaminya ada main dengan wanita lain, menuduh seorang karyawan wanita di kantor mereka sebagai selingkuhan suaminya. Karyawan itu tentu saja bingung dengan perkataan istri bosnya. Lily akan pergi keluar kota untuk bertemu investor butiknya. Belum lagi dia jalan, dia melihat ada mobil Jimin di belakangnya. Dia memutuskan untuk menemui Jimin terlebih dahulu. Di sana Jimin menawarkan untuk mengantar Lily ke stasiun. Lily pun menerima tawaran Jimin. Saat sudah sampai, Lily memberikan salam hangat pada Jimin lalu dia masuk ke stasiun. Saat di kereta, Lily hendak menelpon Jimin, namun dia kaget karena penumpang yang di sebelahnya adalah pria yang akan dia telepon. Mereka lalu sarapan bersama di kereta. Jimin pun terlihat menciumi mesra wanita yang ada di sampingnya itu. Mereka sudah sampai di Busan. Lily meminta Jimin untuk pulang dan dia akan fokus bekerja. Di hotel, Jimin yang kangen meminta Lily untuk menemuinya. Lily pun memutuskan datang menemui Jimin di kamar hotel. Di sana mereka enak-enak lagi dan lagi hingga pagi hari. Saat kembali ke Seoul, istri Jimin curhat pada suaminya kalau dia merasa suaminya bermain api dengan wanita lain dan sudah tidak peduli pada dirinya. Membuat Jimin berkata, kalau kau memang merasa begitu, tinggalkan saja saya. Namun mereka tidak melakukan itu karena pertimbangan putri mereka. Lily terlihat galau dan tidak fokus dengan persiapan fashion show-nya. Dia memutuskan untuk ke kantor Jimin. Namun di sana karyawan Jimin berkata bosnya sedang merawat istrinya yang sakit. Lily terlihat kecewa mendengar itu dan segera pergi dari sana. Seorang karyawan Jimin mengikuti Lily sembari berkata, Jimin dan istrinya baik-baik saja, membuat hati Lily semakin hancur. Namun saat malam hari, Jimin yang ada di jalan dekat butik Lily menelpon Lily untuk menjelaskan semuanya. Di sana Lily hanya diam dan langsung mencium Jimin tanpa kata. Jimin menolak ciuman itu. Merasa frustasi ditolak, Lily meminta Jimin membelikannya rokok. Namun saat Jimin akan ke minimarket, dia menerima pesan dari Lily untuk mengakhiri hubungan saat itu juga. Jimin berlari kembali ke mobil namun Lily sudah tidak ada di sana. Lily yang hendak pulang dari butiknya disamper Jimin yang hendak menjelaskan apa yang terjadi antara mereka. Namun Lily menerima telepon dari karyawannya kalau putra Lily tidak ada di rumah. Jimin menawarkan diri untuk mengantar Lily mencari putranya. Saat di perjalanan yang diguyur hujan, Jimin melihat putra Lily berada di atas genangan air. Lily segera menemui putranya dan mengajaknya untuk pulang. Namun putranya berkata tidak mau karena sepatunya hanyut oleh air. Lily lalu melemparkan salah satu sepatu anaknya yang dia bawa ke air lalu mencoba mengambil sepatu itu dan berkata, ayo pulang karena sepatumu sudah ketemu. Anak itu pun akhirnya mau pulang. Namun saat di perjalanan dia meminta pada ibunya untuk dibawa ke pantai. Mereka pun ke pantai dan main bersama. Saat putranya sedang tidur di penginapan dekat pantai, Lily dan Jimin berduaan yang membuat mereka semakin hanyut dalam perasaan yang tidak menentu. Di rumah, suami Lily datang menemui putranya. Di sana dia bertanya mengapa anaknya menggambar laut dan sepatu yang hanyut. Lily lalu menjelaskan kalau tadi kondisi putranya kumat dan tidak terkendali, membuat Lily mengikuti semua keinginan putranya itu. Sementara Jimin juga datang ke rumah istrinya menemui putrinya. Di sana istri Jimin mengungkapkan kalau dia kangen suaminya, membuat Jimin tambah dilema. Keesokan harinya Jimin memutuskan untuk menemui Lily di butiknya. Namun saat akan menghampiri Jimin, suami Lily dan putranya datang untuk menjemput Lily. Lily dengan terpaksa meninggalkan Jimin tanpa berkata apa-apa. Saat itu suami Lily juga meminta Lily untuk ikut menginap di rumah menemani putranya. Saat di rumah, Lily yang sudah menidurkan putranya hendak pergi memenuhi janjinya bertemu Jimin. Di sana suaminya bertanya, apakah kau memiliki kekasih? Dengan tegas Lily berkata iya. Lalu dia segera pergi meninggalkan suaminya yang kebingungan karena jawabannya. Saat di hotel dia menunggu kedatangan Jimin. Jimin rupanya sudah ada di depan pintu, namun dia mengurungkan niatnya untuk masuk menemui Lily. Jimin memutuskan untuk pergi meninggalkan Lily yang menunggunya. Jimin kembali ke Islandia. Di sana dia memulai bisnisnya yang terbengkalai karena pulang ke Korea. Jimin memutuskan untuk kembali memperbaiki rumah tangganya yang diambang kehancuran. Sementara Lily juga datang ke Islandia mencari Jimin. Namun dia hanya melihat istri Jimin yang menjemput anaknya di sekolah. Dia mengikuti mobil yang dikemudi istri Jimin. Saat dia masuk ke sebuah
pengelola restoran betapa hancur hatinya melihat kehangatan keluarga kecil Jimin, sementara dia menghancurkan rumah tangganya karena nafsu dan keegoisannya. Jimin sempat melihat Lily keluar dari restoran dan pergi memakai taksi, namun dia tak sempat mengejar Lily. Saat di taksi, Lily ditelepon oleh suaminya, dan dia juga terharu mendengar anaknya merindukan ibunya yang kini mengabaikannya karena pria selain ayahnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya. Selamat nonton film.